Assalamualaikum YouTube, jumpa lagi di channel Jurus Digital, di mana kamu bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial dasar kembali, yaitu dasar cara mengoperasikan Microsoft Excel. Di sini saya menggunakan Microsoft Excel 2016. Pertama-tama bagaimana cara membukanya? Mungkin kalau yang menggunakan Windows 10 bisa ke kolom search. Kalau saya menggunakan Windows 8.1. Jadi di sini kita bisa search. Tulis saja EXCEL. Nah, ada Excel, logonya X, logo seperti ini. Excel 2016, 2013, 2010 atau yang terbaru ada 2019. Bisa, atau Office 365 juga ada. Silahkan diklik logo X-nya, lalu akan muncul tampilan seperti ini di jendela awal ya. Nah, di sini ada recent Excel, jadi file yang terakhir dibuka. Lalu di sini ada blank workbook. Kita mulai dari kosong saja, blank workbook ya. Di sini kita klik blank workbook, maka akan muncul tampilan seperti ini. Untuk home ini cenderung sama dengan Microsoft Word ya. Jadi kalau kamu sudah menguasai Microsoft Word, tentu akan lebih mudah untuk menguasai Excel. Di sini terlihat ada di kolomnya ada A B C D E F G, ada di barisnya ada 1 2 3 4 5 6, ini namanya sel. Di sini ada A1, berarti sel A1. Ini A1 ya. Ini patut dipahami ya untuk bisa Microsoft Excel. Nah, ini D8. Nah, dia akan muncul di sini. D8, selnya adalah D8. Nah, jadi ini contoh awalnya. Kalau kita Ctrl N, Ctrl Shift N, Ctrl down. Nah, Ctrl down, ini dia ada baris sebanyak 148.576, dan kalau kita kontrol kanan, nah ini ada sampai XFD ya. Nah, kita kembalikan ke home. Akan balik ke home ya. Nah, ini kita mulai. Misalnya ya, di sini saya punya kita akan mengetik sebuah tabel ya. Karena di sini lebih condong ke arah penggunaannya numerik atau angka, juga tabel. Di sini saya punya beberapa data. Contoh, kita masukkan di sini ada nomor ya. Lalu kita panah ke kanan, ke B, lalu nama, panah lagi, alamat ya. Jadi di sini berlaku panah atau tab. Karena kalau kita enter, misalnya kita ketik, nah di sini bedanya kalau Excel, kalau kita ketik ulang dia akan mengetik ulang nomor, enter. Nah, kalau untuk mengedit, misalnya kita mau kasih titik di sini, ini kita tambahkannya ke kolom editor di atas yang namanya kalau disebut formula bar ya. Kalau ini, nah ini ditambah titik lalu enter, maka dia akan ada titiknya ya. Kelebihan
Excel adalah ketika kita ingin bikin 10 angka misalnya ya. Ini tinggal kita klik klik angka 1, enter, 2, enter ya. Ini untuk 3, 4, 5 sampai 10-nya kita tinggal blok angka 1 dan 2. Lalu kita klik ini quick button ini yang ada titik nih, beda kan ya, dari kotak ini ada titiknya yang lebih menonjol, lalu kita tarik ke bawah, nah sampai ada angka 10. Nah dia akan otomatis 1 sampai 10. Nah untuk rata tengah ya kita klik rata tengah di sini biasa, seperti biasa. Nah, lalu namanya misalnya kita kasih Agus, Asep, Ani, Budi, Bambang, enter ya. Terus Caca, Hani, Retno, Arif, Angga misalnya. Ini misal namanya seperti ini, lalu alamatnya misalnya kita tulis di Bandung, Garut, Tasik, Banjar, Ciamis, Pangandaran, Bandung, Ciamis, Banjar. Misal seperti itu ya. Nah, di sini ini kan lewat ya. Lewat dari garis C. Nah, kita supaya jangan lewat, karena kalau lewat akan terjadi seperti ini. Nah, ini akan tertutup seperti ini kalau kita taruh sesuatu di kolom D, maka kita blok yang B-nya ini. Di sini ada format. Ini ada format ya. Format. Nah, ini auto fit column width. Jadi kolom itu begini ya. Kolom itu kolom ya. Ini kolom ya. Itu kolom. Kalau row itu ke sini row. Nah, ini kolom width. Nah, kita auto fit. Pakainya yang auto fit kolom width. Nah, ini juga sama. Atau ada cara lain, yaitu dengan cara ketika ada panah kanan kiri seperti ini, kita double klik. Nah, dia akan auto fit dengan sendirinya. Itu memiliki dua cara ya, satu di format di sini auto fit column width, bisa di double klik di sini atau di klik kanan, column width-nya bisa kita rubah ya. Oke. Di sini kita sudah punya 3 kolom. Seandainya ada kekurangan data, semisal kita mau masukkan di antara kolom B dan kolom C itu jenis kelamin. Mari kita coba masukkan, klik kanan di sini, lalu ada insert. Nah, jadi di D-nya kita klik kanan, insert, maka akan muncul di bagian sebelah kiri. Ya. Di sini kita bisa isi jenis kelamin. Misalnya ini laki, pria, biar gampang. Pria ini sama ya. Nah, yang pria sama kita bisa copy dengan cara klik di sini, geser. Ini wanita ya.
Nah, ini Budi, kita bisa Ctrl C, copy, lalu paste ke sini. Nah, untuk paste kita bisa paste ke beberapa orang, misalnya kedua orang, langsung kita blok, lalu kita Ctrl V, maka itu akan terpaste langsung 2 orang. Ini juga sama, wanita, Ctrl C, kedua orang, 3 orang ini ya, perempuan semua. Lalu bisa juga langsung 2 seperti ini, Ctrl C, lalu di Ctrl V seperti ini. Ini jenis kelaminnya terpotong, maka kita bisa double klik di sini. Nah, mungkin saya tidak akan terlalu panjang dulu untuk tutorial kali ini. Bisa seperti ini, ya. Nah, kita tombol escape. Nah, bila kalian gagal misalnya mengetik tidak jadi, tekan saja tombol escape yang ada di ujung atas keyboard ya. Nah, ini contohnya untuk mengetik tabel ya. Tabel yang kita belum beri garis di sini ya. Baru sebatas tabel dan insert kolom, atau misalnya ini kita mau insert row, kita bisa lakukan seperti ini, insert row, jadi ada tambahan di sini ya. Tapi karena tidak jadi, kita bisa Ctrl Z untuk undo ya. Nah, anggapan kita sudah selesai, ini kita ketengahkan. Nah, yang di atas ini semua kita rata tengah. Oke, mungkin ini juga kita rata tengah ya. Nah, seperti itu, biar bagus kelihatannya. Sampai di sini dulu. Nah, sebelum mengakhiri video ini, kita save untuk nanti dilanjutkan di video selanjutnya. Sini adalah logo disket atau file, bisa save misalnya ke folder jurus digital, kita tulis latihan Excel ya, lalu kita pilih Excel workbook, save. Nah, sampai di sini dulu tutorial dasar dari cara mengoperasikan Microsoft Excel. Jika menurut kalian tutorial ini bermanfaat, silahkan subscribe dan bunyikan loncengnya. Juga bagikan ke teman-teman kalian ya, jika kalian merasa ini dibutuhkan oleh rekan-rekan kalian. Jangan lupa like. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.